Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Assalamualaikum amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini hari yang berbahagia, esok, lusa dan seterusnya, karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada pernah duka, tiada pernah bersedih ketika syukur itu menjadi bagian dari nafas kita di semua kondisinya. Kemudian selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta yang kita banggakan, bukan anak yang kita banggakan, bukan pangkat jabatan rupa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kadar kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah semaksimal yang kita bisa, sembari kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita seringkali dihadapkan kepada realitas yang sangat berbeda dengan konsep yang kita yakini kebenarannya. Pada pelajaran-pelajaran, pada doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para guru, para ustadz, para kiai, dan yang kita baca di dalam kitab-kitab dan buku-buku, seringkali tidak sesuai sejalan dengan realitas yang ada. Maka seringkali timbullah gejolak, timbullah perang batin di antara kita. Kebenaran itu yang mana sebenarnya? Kita meyakini bahwa mencuri itu tidak baik, korupsi itu tidak baik, kenakalan itu tidak baik. Tapi kenapa yang kita hadapi dalam kehidupan itu banyak yang semacam itu? Yang seringkali itu juga terjadi tidak hanya kepada mereka yang tidak mengerti kepada agama, tapi juga kepada mereka-mereka yang juga mengetahui pengetahuan agama. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit mengenai keprihatinan yang semacam itu. Bagaimana upaya kita untuk mewujudkan
untuk mengimplementasikan, yaitu akhlak yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana yang hari-hari ini kita peringati sebagai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji karena keagungan akhlaknya. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Sehingga dalam surat Al-Qalam ayat 4 Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Inilah jamaah sekalian di antara yang kita jadikan sebagai pelajaran dalam mewujudkan akhlakul karimah kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, dan kepada umat pada umumnya. Lalu bagaimana upaya kita? Yang pertama adalah dengan menciptakan keteladanan. Rasulullah SAW adalah teladan yang utama. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah saya, apakah jamaah sekalian, kita ini pantas layak menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, bagi orang-orang yang menyaksikan kita? Ini pertanyaan mendasar yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita bukan menjadi contoh yang baik, jangan-jangan kita menjadi contoh yang jelek, sehingga bukan mewujudkan seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal khutbah tadi, surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian contoh yang baik, bagi orang-orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ini pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Bukan dijawab dengan lisan, tapi kita jawab mari dengan perbuatan. Sedikit demi sedikit tentunya kita berusaha agar bisa menjadi teladan, paling tidak bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, bagi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah dengan pembiasaan yang baik. Keburukan yang diulang-ulang, keburukan yang diberitakan secara terus-menerus dalam teori kebenaran itu akan menjadi benar. Kalau kita membuat berita bohong, kalau kita membuat berita yang buruk, kemudian kita share, kemudian kita ulang-ulang, itu bisa diyakini menjadi sebuah kebenaran. Maka bagaimana upaya kita? Dengan menciptakan pembiasaan kebaikan. Itu yang akan bisa mengalahkan segala macam keburukan-keburukan pembiasaan yang lain. Maka pembiasaan di dalam keluarga, pembiasaan di dalam lingkungan masyarakat, dalam pergaulan ini sangatlah penting. Karena akhlak itu adalah pembiasaan. Orang berakhlak itu tidak mikir dulu. Begitu dia kepaduk, dia terjatuh, dia tidak mikir dulu, saya mau ngomong apa ya? Tidak. Dia spontan, cekrek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah. Karena apa? Karena dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Begitu jegrek yang diucapkan dia ketika mendapatkan musibah, bukan kalimat Allah, pepohonan, mungkin kadang binatang, bahkan mungkin kotoran, naudzubillah min dzalik. Ini karena apa? Karena pembiasaan. Maka pentingnya kita membiasakan kebaikan walau itu hanya kecil, hanya ringan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dalam keseharian dan seterusnya. Ya bapak-bapak, saudara sekalian berangkat mengantar anak, ucapkanlah doa. Itu kan kebiasaan.
Jadi udah otomatis, nanti lama-lama nggak usah disuruh, udah otomatis bunyi sendiri. Dan seterusnya bisa direnungkan sendiri. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, kita perlunya menciptakan lingkungan, perlunya menciptakan kondisi sosial yang bisa mengarah kepada apresiasi terhadap kebaikan atau reward terhadap kebaikan dan punishment atau sanksi terhadap keburukan. Ini adalah lingkungan-lingkungan yang bermental masjid, lingkungan-lingkungan yang didasari oleh spirit masjid, lingkungan yang didasari oleh semangat yang itu berpancar dari masjid, bukan berpancar dari jalanan, bukan berpancar dari pasar atau dari lingkungan-lingkungan lain yang tidak baik. Dari masjid semuanya akan memancarkan cahaya kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dulu yang dilakukan apa? Membangun masjid, mendirikan masjid dalam rangka upaya untuk apa? Menciptakan kehidupan sosial yang itu bisa dijadikan sebagai kontrol sosial. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, upayakan yang namanya pembiasaan kebaikan, yang namanya akhlak yang baik adalah dimulai sejak kecil, dimulai dari sekarang, dimulai dari hal-hal yang kecil, dan tidak ada kata menunda dalam hal kebaikan. Selagi kita bisa berbuat baik, lakukanlah, karena seringkali kesempatan itu tidak bisa terulang yang kedua kalinya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ayo kita manfaatkan kesempatan untuk berbuat baik selagi kita bisa. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya kita untuk mengkondisikan generasi kita, anak-anak kita dari kapan? Dari kecil. Jadikan mereka-mereka ini sebagai sosok-sosok yang akan menggantikan kita, meneruskan risalah kenabian, meneruskan para ulama dan seterusnya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian yang dirahmati Allah adalah dengan upaya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketuklah pintu langit dengan ketukan-ketukan yang terus-menerus yang tiada pernah henti. Jangan pernah bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisikan ke dalam pinggir telinga anak-anak kita dengan doa-doa yang mulia, dengan pujian-pujian yang mulia. Ya Allah, mudahkanlah mendidik anak-anak saya, anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang memiliki akhlakul karimah. Karena inilah yang akan menyelamatkan suatu kaum, suatu komunitas. Mulia dan tidaknya tergantung dari akhlaknya. Sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah komunitas sosial tergantung bagaimana akhlaknya. Maka tugas kita, kewajiban kita adalah mewujudkan kondisi sosial menuju kepada kesalehan sosial, yaitu manusia-manusia yang didasari oleh kepada akhlakul karimah. Inilah yang sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita untuk mewujudkan diri kita, generasi kita menjadi generasi-generasi yang solih-solihah, generasi yang memiliki akhlakul karimah. Semoga Allah memudahkan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.